Shalom, selamat siang Bu Deta. Perkenalkan, saya mahasiswa atas nama Ernestina Elizabeth Pait Teluma dengan NIM 201100061 dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Unrio. Mohon izin untuk menyampaikan informasi terkait dengan bahan tambahan pangan dalam biskuit Roma Kelapa. Sebelum masuk ke pokok pembahasan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu bahan tambahan pangan. Jadi, bahan tambahan pangan merupakan unsur penting yang mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Namun perlu diingat, jika dikonsumsi secara berlebihan dalam jangka waktu yang lama, maka akan berpengaruh terhadap kesehatan. Nah, untuk memanfaatkan waktu, langsung saja saya menjelaskan komposisi yang ada di dalam biskuit Roma Kelapa. Komposisinya antara lain 1. Tepung terigu, 2 gula, 3 minyak nabati, 4 tapioka, 5 whey bubuk, 6 sirup glukosa, 7 tepung kelapa, 8 kalsium karbonat, 9 garam, 10 pengemulsi lestisin kedelai, 11 pengembang, 12 perisa sintetik, 13 premix vitamin B1, B2, B6, dan B12, 14 vitamin E, dan 15 mengandung alergen berupa contains gluten, milk, coconut, dan soy. Untuk mengetahui apa saja komposisi yang termasuk dalam BTP dan apakah BTP tersebut legal dan berapa sih batas konsumsi bahan tersebut, nah mari kita simak penjelasan secara terperinci berikut. 1. Tepung terigu. Tepung terigu merupakan bahan baku utama dalam proses pembuatan biskuit Roma Kelapa. Tepung terigu dibuat dari biji gandum yang memiliki kandungan gluten sekitar 8-9%. Tepung terigu yang baik memiliki warna yang putih, bau yang tidak masam, tidak menggumpal, serta tidak mengandung foreign body. Tepung terigu termasuk dalam bahan makanan secara wajib yang bersifat legal. Yang kedua, gula. Gula merupakan salah satu kebutuhan pangan pokok. Dalam industri pembuatan biskuit Roma Kelapa, gula pokok yang dipakai yaitu gula pasir. Namun ada tambahan pangan pemanis berupa sirup sorbitol. Nah, untuk batas konsumsi sorbitol sendiri akan saya jelaskan setelah komposisi kelima. Yang ketiga, minyak nabati. Minyak nabati yang dipakai di sini mengandung antioksidan dan BHA atau butyl hidroksianisol. Butyl hidroksianisol merupakan jenis antioksidan yang berfungsi untuk mencegah terjadinya kerusakan minyak akibat reaksi oksidasi atau ketengikan. Dilansir dari FDA sebagai Badan Pengawas Obat dan Makanan di Amerika Serikat yang setara dengan BPOM bahwa butyl hidroksianisol aman untuk digunakan dalam produk makanan olahan. Untuk butyl hidroksianisol sendiri menurut peraturan Kepala BPOM nomor 38 tahun 2013 tentang batas maksimum penggunaan BTP antioksidan sesuai ADI sebesar 0,5 mg per kilogram berat badan. Yang keempat, tapioka. Tapioka merupakan bahan tambahan pangan yang masuk dalam jenis BTP perlakuan tepung. Tapioka diizinkan penggunaannya di Indonesia. Penambahan tapioka dalam bahan makanan harus sesuai dengan batas maksimum CPPB, yaitu secukupnya sesuai dengan yang diperlukan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BPOM nomor 7 tahun 2013 tentang batas maksimum penggunaan BTP perlakuan tepung. Yang kelima, whey bubuk. Whey bubuk juga merupakan bahan baku pembuatan biskuit Roma Kelapa. Whey bubuk mengandung sebagian kecil lemak, karbohidrat, mineral, dan vitamin. Penambahan whey bubuk akan berpengaruh untuk modifikasi tekstur, meningkatkan flavor, dan meningkatkan nilai gizi pada produk. Yang keenam, sirup glukosa.
Sirup glukosa merupakan jenis bahan tambahan pangan pemanis yang berupa sorbitol sirup. Penambahan sirup glukosa ke dalam bahan makanan mempunyai beberapa keunggulan dibanding gula pasir, karena sifatnya yang cair sehingga penggunaannya lebih praktis, tidak banyak memerlukan biaya untuk mencairkan gula. Sorbitol diizinkan penggunaannya di Indonesia, dan untuk batas maksimum konsumsi menurut Peraturan Kepala BPOM Nomor 4 Tahun 2014 tentang batas maksimum penggunaan bahan tambahan pangan jenis pemanis, menurut ADI tidak dinyatakan secara spesifik. Namun, dalam industri ini sebaiknya sorbitol digunakan sebanyak 120 gram per kilogram. Yang ketujuh, tepung kelapa. Tepung kelapa merupakan salah satu bahan baku dalam industri pembuatan biskuit Roma kelapa. Tepung kelapa yang digunakan dalam proses ini yaitu sebanyak 0,75%. Yang kedelapan, garam. Garam termasuk dalam BTP jenis anti kempal dengan fungsi lainnya sebagai penstabil. Garam merupakan BTP legal yang tergolong dalam trikalsium fosfat. Untuk batas konsumsi garam menurut Peraturan Kepala BPOM Nomor 10 Tahun 2013 tentang batas maksimum penggunaan bahan tambahan pangan anti kempal secara MTDI atau Maximum Tolerable Daily Intake, yaitu sebanyak 70 mg per kilogram berat badan. Dan untuk kategori garam sendiri, batas maksimum sebesar 2000 mg per kilogram. 9. Lestisin kedelai. Lestisin kedelai merupakan BTP jenis pengemulsi yang bersifat legal. Batas konsumsinya menurut Peraturan Kepala BPOM Nomor 20 Tahun 2013 secara ADI tidak dinyatakan. Namun untuk lestisin, produk-produk kedelai batas maksimum yang ditetapkan yaitu sesuai dengan CPPB, yaitu dalam jumlah yang secukupnya yang diperlukan. 10. Pengembang. Dalam produk pembuatan biskuit Roma kelapa, yang digunakan yaitu natrium aluminium fosfat, yang termasuk dalam BTP jenis pengembang. BTP jenis pengembang ini diizinkan penggunaannya di Indonesia. Untuk batas konsumsinya secara PTWI 2 mg per kilogram berat badan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BPOM Nomor 11 Tahun 2013 tentang batas maksimum penggunaan BTP pengembang. Yang ke-11, pengatur keasaman. Dalam industri pembuatan biskuit Roma kelapa, ada tambahan BTP jenis pengatur keasaman yang berupa kalsium karbonat. Selain berfungsi sebagai pengatur keasaman, kalsium karbonat juga mempunyai fungsi lain, yaitu sebagai anti kempal, pengemulsi, dan penstabil. Kalsium karbonat bersifat legal, sebagaimana termuat dalam Peraturan Kepala BPOM Nomor 8 Tahun 2013 tentang batas maksimum penggunaan bahan tambahan pangan pengatur keasaman dengan batas konsumsi sesuai International Food Standard untuk kebutuhan industri olahan makanan seperti biskuit Roma kelapa biasanya sekitar 0,2 sampai 0,5% dari berat adonan. Yang ke-12, perisa sintetik. Perisa sintetik merupakan jenis BTP perisa. Perisa sintetik bersifat legal. Untuk batas maksimum penambahan perisa pada produk yaitu 300 mg per kilogram produk pangan pada kategori pangan 15.0. Makanan ringan siap santap, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BPOM Nomor 22 Tahun 2016 tentang persyaratan penggunaan BTP perisa. 13. Premix vitamin B1, B2, B6, dan B12. Penambahan vitamin ke dalam produk biskuit Roma kelapa bertujuan untuk memperbaiki gizi makanan. Tentunya premix vitamin B1, B2, B6, dan B12 ini legal ya, karena sangat diperlukan oleh tubuh. Dan apabila kita kurang mengonsumsi vitamin, maka kesehatan atau pertumbuhan kita bisa terganggu. Yang ke-14, vitamin E. Dalam proses industri biskuit Roma kelapa, vitamin E bertindak sebagai antioksidan.
Penambahan BTP jenis antioksidan bersifat legal sesuai peraturan Kepala BPOM nomor 38 tahun 2013 tentang batas maksimum penggunaan bahan tambahan pangan antioksidan. Vitamin E setara dengan tokoferol dengan batas penggunaannya secara ADI sebanyak 0,15 sampai 2 mg per kilogram berat badan. Yang terakhir, mengandung alergen berupa contains gluten, milk, coconut, dan soy. Artinya bahwa bahan pangan yang dinyatakan mengandung bahan yang dapat menimbulkan alergi pada konsumen tertentu dapat mencantumkan keterangan tentang alergen sesuai ketentuan dalam Peraturan Kepala BPOM RI nomor HK.0.3.1.11.09955 tahun 2011 tentang pendaftaran pangan olahan. Jadi untuk konsumen yang alergi terhadap contains gluten, milk, coconut, dan soy disarankan agar tidak mengonsumsi makanan ringan ini. Baik Bu, sekian dari saya. Mohon maaf untuk segala kekurangannya Bu. Terima kasih.